Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Syafiq Arkan dari Bisnis Digital A 2023. Di sini saya akan mempresentasikan terkait laporan saya di PT Telemedia Dinamika Sarana itu atau Gasnet. Di sini saya terlebih dahulu memperkenalkan judul laporan saya yaitu Implementasi Visual Communication Design dan Digital Marketing pada posisi Marketing Communication Internship pada PT Telemedia Dinamika Sarana atau Gasnet. Oke, di sini dosen pembimbing saya itu Bapak Adnan Kasofi, SPD MBA. Oke. Oke, terlebih dahulu saya jelaskan latar belakang saya di praktik kerja lapangan ini. Saya sebagai marketing communication internship di PT Telemedia Dinamika Sarana ini. Nah, di sini saya berfokus dalam penyusunan konten plan, desain grafis, video editing, dan juga copywriting yang berkaitan dengan langsung di media sosial PT Telemedia Dinamika Sarana ini. Nah, di sini saya melakukan kegiatan dengan cara mengintegrasikan atau menuangkan langsung teori-teori akademik yang sudah saya pelajari di semester sebelumnya. Di sini saya jadi tahu bagaimana sih cara perusahaan melakukan branding dengan cara brand identity dan juga customer engagement uh, dalam pembuatan konten digital tersebut. Nah, terlebih dahulu sebelum masuk ke selanjutnya di sini saya melampirkan empat tujuan dan juga empat manfaat yang saya dapati di PT Telemedia Dinamika Sarana ini. Pertama itu tujuan saya PKL itu untuk menuangkan ide kreatif di dunia kerja. Nah, saya kan juga di sini saya sudah berpengalaman langsung di industri kreatif atau enggak kreatif itu di organisasi saya sebagai marketing eh, kreatif kreatif di organisasi kampus. Di sini saya juga kan giat melakukan desain grafis dan juga di mana di si PT Telemedia Dinamika Sarana ini saya menuangkan langsung ide-ide saya yang dapati untuk melakukan praktek di gasnet tersebut. Dan yang kedua itu untuk memperoleh pengalaman profesional. Yang dimana kan PKL ini sebagai landasan saya untuk melakukan jenjang di uh, kerja selanjutnya. Nah, jadi saya terlebih dahulu harus mendapatkan nih pengalaman-pengalaman yang saya dapati di selama PKL ini dan juga cara seperti kayak gimana sih suasana kerja itu kayak gimana, rutinitas kerja itu kayak gimana, alur kerja itu kayak gimana. Pokoknya saya dapatkan langsung di PKL ini. Nah, yang kedua itu mengintegrasikan teori bisnis digital dengan praktik di industri. Yang dimana kan seperti yang awal di latar belakang itu saya bilang kalau saya menuangkan langsung dan juga mengintegrasikan teori-teori yang saya dapati di semester lalu. Jadi saya tuangkan langsung ke pembelajaran di praktik kerja lapangan ini. Saya gunakan untuk melakukan beberapa kegiatan di PKL ini. Nah, yang keempat itu menerapkan standar identitas visual. Yang dimana kan kita saya tahu kan kayak PT Telemedia Dinamika ini kan perusahaan yang bekerja sama langsung di BUMN nih. Jadi kan harus tahu nih gimana sih gambaran perusahaan yang bekerja langsung itu. Biasanya kan desain-desainnya itu biasa aja atau enggak template. Nah, saya mencari tahu kan di dalam praktik kerja lapangan ini saya jadi tahu nih gimana sih ternyata harus serumit atau enggak gimana gambaran visualnya sih. Jadi emang agak rumit di dalamnya karena ada keterbatasan ruang dan juga hal-hal yang tidak boleh dilakukan secara bebas di konten-konten tersebut. Jadi ada aturan-aturan yang secara nggak tertulis yang nggak boleh ada di visual. Jadi harus sesuai standar dari perusahaan. Jadi intinya saya menjadi tahu gimana sih gambaran di perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi ada beberapa aturan yang tidak
dituliskan secara langsung jadi saya tahu gimana gambaran tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada manfaat di mana di PKL ini saya menjadikan pengalaman saya ini menjadi portofolio profesional yang dimana setiap hasil kerja saya itu menjadikan gambaran atau enggak portofolio saya untuk dasar atau enggak aset untuk pembekalan saya di kerja selanjutnya. Nah, yang kedua itu meningkatkan kesiapan karir. Jadi di PKL ini menjadikan saya atau nggak latihan saya untuk melakukan kesiapan saya untuk di jenjang karir selanjutnya. Nah, yang ketiga itu mengembangkan kemampuan teori. Seperti yang tadi dibilang, kalau di sini saya menemukan teori-teori bisnis digital. Jadi saya mengembangkan teori tersebut sehingga diberikan manfaat kepada perusahaan tersebut. Dan yang keempat itu memahami penerapan brand identity seperti saya bilang tadi kan brand-brand apalagi kan Gasnet ini lebih strict atau nggak ada peraturan yang tidak tertulis jadi saya harus patuhi sesuai dengan standar PT Telemedia Dinamika Sarana ini. Oke, sebelum itu kita perkenalan dulu terkait perusahaan saya yaitu PT Telemedia Mega Sarana ini atau Gasnet. Jadi Gasnet ini merupakan perusahaan teknologi penyedia layanan internet premium yang sudah berdiri sejak tahun 2013. Nah, Gasnet ini merupakan bawahnya dari PGNcom dan juga Pertamina yang dimana Gasnet ini salah satu ISP Internet Service Provider pertama atau satu-satunya di Pertamina tersebut. Jadi Pertamina ini memiliki ISP salah satunya itu satu-satunya itu cuman Gasnet ya. Di Gasnet ini dia juga memberikan beberapa layanan nih. Di sini ada 5 layanan utama pada Gasnet itu internet yang cepat atau dedicated broadband, management service, cloud service, additional service dan juga beberapa perangkat IT pendukung. Nah, di sini kan Gasnet itu memiliki moto atau enggak tujuan itu internet yang jujur dan transparan kepada pelanggannya. Yang dimana segmen dari Gasnet tersendiri itu sudah korporasi besar atau emang sudah ditargetkan yaitu korporasi besar kayak BUMN, instansi pemerintah, korporasi, institusi edukasi kayak kampus-kampus, perhotelan, sampai ke retail-retail sektor dan juga SOHO dari usaha lainnya yang sudah besar. Jadi Gaset ini emang sudah ditujukan untuk perusahaan-perusahaan besar untuk menggunakan layanan internet Gasnet tersebut. Nah, di sini ada beberapa visi dan misi dari perusahaan Gasnet tersendiri yang sudah tertera di layar. Kemudian di sini ada struktur organisasi perusahaan. Di sini yang paling tinggi di Gasnet tersendiri yaitu direktur utama yang kemudian di bawahnya ada direktur keuangan dan penyuluhan bisnis yang kemudian di sini ada 4 departemen dari Gasset sendiri yang pertama itu ada departemen commerce, departemen finance, departemen network operation reliability, departemen business support. Nah, di sini saya tergabung di departemen commerce yang dimana di dalam sini ada marketing communication internship. Oke, di sini tempat PKL saya ada di komplek Pertamina atau di komplek PGN yang tepatnya ada di Ketapang. Di sini kantor utama dari PT Telemedia Dinamika Sarana. Oke, di sini durasi saya itu selama kurang lebih 4 bulan. Di sini dimulai dari 26 Januari sampai 29 Mei 2026. Nah, kita masuk ke kegiatan magang saya. Di sini pertama saya melakukan pembuatan dan penyusunan konten plan. Oke, di sini saya sudah membuatkan 4 dari konten penyusunan dan pembuatan konten plan. Di sini yang pertama ini ada strategic plan. Yang di mana strategic plan itu atau konten pilar itu merupakan fondasi awal sebelum pembuatan konten terlebih dahulu. Jadi pas awal masuk itu saya melakukan penyusunan konten-konten pilar ada di sini saya mengambil 4 konten pilar karena kan di organisasi saya kan eh, di media kreatif ini kan berkaitan langsung dengan media sosial. Nah, saya kan juga tahu nih bagaimana cara kerja desainer itu melakukan hubungan langsung dengan sosmed itu bagaimana. Jadi diperlukan itu konten pilar. Nah,
Karena konten planner ini merupakan fondasi yang sangat penting dalam organisasi atau maupun perusahaan, maka saya membuatkan 4 konten. Di sini ada 4 konten yang saya dasari. Yang pertama itu ada Gasnetin yang berkaitan dengan produk-produk dari Gasnet, dan juga selanjutnya ada G Update yaitu tentang pemberitaan atau pengumuman langsung terkait Gasnet. Habis itu ada Gzone. Gzone itu lebih ke pe- pengambilan engagement di sosial media, itu kayak hal-hal parodi-parodi saya masukkan ke Gasnet, tapi tetap berdasarkan brand identity dari Gasnet tersebut. Nah, yang terakhir itu ada G-Moment, di mana G-Moment ini merupakan perayaan atau ucapan secara langsung kepada hari raya atau acara-acara tertentu, yang dan juga kepada perusahaan yang ulang tahun yang bekerja sama langsung dengan Gasnet sendiri. Nah, di sini saya juga melakukan pembuatan kalender konten, yang di mana kalender konten ini sangat penting dikarenakan kalender konten ini menjadi pondasi saya supaya pengingat saya, supaya hasil kerja saya terstruktur dan tidak bertabrakan langsung dengan additional work yang akan saya lalui nanti. Nah, yang ketiga itu ada mood board, yang dimana mood board itu hal dasar sebagai desain grafis ini memerlukan mood board supaya ada patokan dan juga brand identity dari perusahaan tersebut secara konsisten menggunakan uh, atau rujukan tersebut. Di sini ada color palette yang dimana gasnya tersendiri menggunakan biru dan hijau yang menggambarkan langsung logo perusahaan dari gas tersebut. Di sini ada warna pendukung yang biasa saya gunakan hitam putih untuk font atau aset-aset lainnya. Di sini juga ada aset desain grafis yang dimana setiap konten-konten desain grafis atau maupun video saya menggunakan template kayak logo-logo Danantara dan juga logo dari perusahaan tersebut. Di sini saya menggunakan font yang sudah terlampirkan, font-font formal yang digunakan untuk desain. Nah, yang ketiga itu ada additional work ini. Additional work ini pekerjaan saya tambahan, yang dimana saya juga melakukan pembuatan dan penyusunan terkait additional work tersebut. Oke, yang saya bilang tadi, di mana desain grafis merupakan kerjaan utama saya selama PKL di Gasnet tersebut, di mana saya yang sudah tadi jelaskan tadi, saya membuat konten pilar, di mana di sini ada 4 konten pilar yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi setiap keseharian saya itu membuat konten-konten dan juga postingan terkait konten pilar tersebut. Nah, setelah ada desain grafis dari konten villa, saya juga di additional work ini juga melakukan desain grafis, yang dimana setiap acara-acara perusahaan atau kegiatan perusahaan atau kebutuhan perusahaan ini saya buatkan juga untuk desain grafis tersebut. Di sini saya membuatkan logo untuk acara MBG atau Maju Bersama Gasnet, acara internal perusahaan tersebut. Di sini juga saya membuatkan kick off meeting 2026 untuk acara-acara meeting dari Gasnya tersendiri. Nah, di sini juga pembuatan map perusahaan yang disuruh oleh mentor saya juga buatkan map perusahaan tersebut. Di sini juga pada rapat tahunan tahun ini juga saya buatkan, dan juga stand nama juga saya buatkan. Di sini juga ada banner dari acara kemarin Idul Adha saya buatkan. Ini saya pekerjaan terakhir saya untuk Gasnet tersendiri. Nah, dari selain desain grafis, saya juga buat editing video. Di sini saya buat editing video itu lumayan sedikit, tidak sebanyak desain grafis. Di sini saya paling hanya pembuatan editing video untuk uh, acara ucapan Ramadan dan juga Idul Fitri, dan juga behind the scene dari photoshoot dari Gasen tersendiri. Oke, selanjutnya sa- saya kan tadi sudah membuat konten plan, penyusunan. Nah, di sini saya juga melakukan listing dan report, di mana tiap hasil kerjaan saya masukkan ke dalam
listing report ini. Di sini yang pertama itu listing G-Moment. G-Moment itu kan acara-acara atau ucapan untuk hari raya atau ulang tahun dari perusahaan yang bekerja sama dengan Gasnet. Jadi terlebih dahulu sebelum saya melakukan pekerjaan G-Moment tersebut, pada awal magang saya disuruh oleh mentor saya Mas Awe untuk melakukan listing di mana di situ memasukkan tanggal-tanggal penting untuk hari raya dan juga ucapan ulang tahun dan juga memberikan sumber-sumber yang kredibel, kemudian dicek kalau sudah benar jadi nanti di ACC oleh mentor saya. Yang kedua itu ada report monthly itu terkait laporan selama sebulan di mana hasil-hasil kerja saya dimasukkan ke dalam report monthly tersebut. Nah, di sini juga ada report additional di mana hasil kerja additional work itu saya masukkan ke report additional. Nah, sini pekerjaan terakhir saya itu copywriting, di mana kan tidak hanya desain grafis, saya juga membuat copywriting yang berkaitan dengan sosial media atau digital marketing dari perusahaan tersebut. Yang di mana copywriting ini menjadi tambahan untuk kalimat-kalimat atau enggak ucapan maksudnya caption untuk postingan tersebut. Jadi saya menyesuaikan beberapa copywriting itu disesuaikan dengan beberapa postingan yang sudah saya jalankan di sini. Saya juga di sini menyusun menggunakan bahasa yang interaktif, menarik, menyesuaikan bahasa dengan sesuai dengan konten dan juga melakukan call to action kepada audiens secara langsung. Nah, di sini saya juga mengalami hambatan dan solusi. Setiap pekerjaan juga ada aja hambatan, tetapi juga ada solusi. Yang dimana hambatan saya itu kesulitan menentukan konsep visual. Dimana kan karena brief dari mentor saya itu kan lebih sedikit atau terlalu dibebaskan. Jadi di mana sih bentuknya? Jadi saya kan kurang dipatokan. Jadi saya sulit nih gimana konsep yang sesuai dengan konten tersebut. Jadi saya kadang kebingungan harus apa dan gimana, tapi sesuai dengan brief juga yang dari mentor saya. Dari sini saya melakukan riset solusi. Di sini saya menggunakan media sosial dan juga Pinterest sebagai ide dari desain grafis tersebut. Jadi saya juga mengambil-ambil ide-ide dari Pinterest dan juga desain dari media sosial, terutama media sosial dari PGN. Karena kan PGN merupakan satu perusahaan dari gasnya tersebut. Nah, yang kedua itu mengamati tren desain yang sedang populer. Kan kadang ada tren desain yang populer dan ramai digunakan oleh orang-orang. Jadi saya gunakan gambar atau desain tersebut untuk dijadikan konten dari postingan konten pilar tersebut. Nah, yang ketiga itu menyesuaikan konsep visual sesuai dengan target audiens. Karena kan target audiens dari Guysnet tersendiri kan lebih ke arah formal. Jadi saya sesuaikan, tapi tetap sesuai dengan masa kini dan juga reliable terkait masa kini desainnya secara visualnya. Nah, yang kedua itu menyesuaikan desain dengan identitas brand. Jadi saya kan menghadapi tantangan dalam menjaga agar setiap desain sesuai dengan karakter dari identitas perusahaan. Jadi saya ini sulit nih gimana sih supaya setiap di postingan itu sesuai nih sama identitas dari brand tersebut. Jadi saya memberikan 4 solusi yang dimana saya yang terlebih dahulu saya mempelajari brand guideline dari perusahaan tersebut. Kemudian setiap postingan saya gunakan warna dan tipografi yang konsisten supaya tidak ada perubahan yang signifikan tiap kontennya. Karena kan sebagai gambaran atau identitas dari brand tersebut. Yang ketiga itu adalah template template desain atau agar visual yang seragam. Nah, dimana kan tadi kan di mood board tadi saya sudah beritahu kalau tiap postingan itu menggunakan logo dari Danantara dan juga logo dari Gasnet supaya kan lebih seragam setiap template desain tersebut. Nah, yang keempat itu menyesuaikan tone desain dengan citra perusahaan. Jadi kan dimana kalau postingan itu jangan beda-beda atau enggak yang secara drastis berubah karena dapat mengubah secara langsung citra brand tersebut. Nah, yang ketiga itu deadline yang ketat, yang dimana kan setiap kali ada beberapa momen bertabrakan. Nah, karena hal tersebut
Saya melakukan solusi yaitu mengatur waktu kerja saya lebih efektif dan lebih terstruktur. Kemudian melakukan pembuatan kalender konten supaya timeline-timeline saya di mana kapan waktunya untuk melakukan desain dan juga kapan deadline dari konten tersebut sudah tergambarkan langsung di kalender konten tersebut. Yang ketiga itu membuat skala prioritas yang dimana saya melakukan prioritas pekerjaan yang kayak contohnya misal hari ini ada tugas video dan juga besok ada ucapan hari raya yang dimana kan saya lebih utamakan yang deadline-nya hari ini. Nah untuk yang hari raya nanti setelah pembuatan video tersebut rapi bawa langsung saya buat untuk ucapan hari raya tersebut. Nah yang keempat ini ada pembuatan caption dan copywriting yang dimana kan saya sulit nih gimana sih pembuatan caption ini sesuai dengan perusahaan tersebut supaya kata-katanya itu tetap sesuai dengan identitas dari brand tersebut. Nah, di sini saya ada memiliki 4 solusi yang dimana saya mengamati gaya caption dari akun media sosial lain sebagai referensi yang dimana kan sebagai sama kayak eh, konsep visual saya lihat nih dari media sosial dari PGN karena kan masih satu perusahaan langsung yaitu PGN.com. Nah, di mana kan saya lihat nih gimana sih gaya bahasa dari PGN.com ini kan perusahaan yang sama dengan Gasnet. Jadi saya tiru gaya captionnya, tapi kan saya ubah-ubah dikit, tapi tetap sesuai dengan identitas dari Gasnet tersendiri. Yang kedua itu menggunakan bahasa yang komunikatif dan mudah dipahami. Jadi kan bahasanya itu supaya semua kalangan atau audiens itu dapat mencerna dari caption tersebut. Nah, yang ketiga itu menambahkan call to action. Di mana sih call to action itu merupakan interaksi secara nggak langsung dari postingan, seperti kan menanyakan gimana sih pendapat kamu gitu. Jadi secara nggak langsung audiens akan eh, komen atau interaksi supaya engagement dari postingan gasnya tersebut naik. Nah, yang keempat itu menyesuaikan gaya penulisan dengan target audiens. Sama kayak tadi, saya menyesuaikan dengan target audiens yang dimana rata-rata audiens dari gasnya tersendiri kan lebih ke formal, jadi saya sesuaikan. Nah, kesimpulan dari praktik kerja lapangan ini, saya diberikan pengalaman yang nyata di dalam bidang digital marketing dan visual communication design. Yang dimana ini program ini saya merasakan pentingnya media visual untuk memperkuat branding, membangun identitas dan juga meningkatkan engagement digital di perusahaan. Secara keseluruhan pengalaman ini memberikan saya beberapa dan juga memiliki wawasan yang banyak terkait cara kerja langsung di industri digital dan juga marketing. Apalagi kan perusahaan besar ini secara nggak langsung saya melakukan kerja di tempat yang lebih serius dibandingkan sebelum-sebelumnya kayak di organisasi kan saya masih tahap kampus. Nah ini kan lebih jenjangnya ke dunia kerja yang serius. Jadi saya lebih memahami cara kerja hal tersebut. Nah, sebelum di akhir ini, saya melakukan rekomendasi ke perusahaan dan juga program studi di mana perusahaan saya harapkan setiap briefing kerjaan atau konten lebih detail atau lebih jelas supaya lebih dipahami oleh praktikan atau kerja di situ. Yang kedua itu pengembangan brand guideline yang lebih lengkap untuk melakukan konsisten identitas visual terutama bagi praktikan atau maupun karyawan yang melakukan konten digital. Saya harapkan lebih brand guideline yang saya berikan diharapkan dapat berguna untuk kedepannya. Yang kedua itu ada dari program studi bisnis digital, rekomendasi saya itu meningkatkan pembelajaran mengenai manajemen waktu, kerja tim, dan penyelesaian proyek berbasis deadline supaya mahasiswa lebih terbiasa menghadapi pola kerja profesional di mana kan emang tiap tugas itu diberikan deadline, tapi deadline itu jangan terlalu santai. Ah, perlu tekanan, tetapi uh, s- uh, supaya mahasiswa ini terlatih di dunia kerja yang dimana deadline-nya itu lebih singkat dan juga tidak senyantai dengan di kuliah. Yang kedua itu lebih melakukan banyak project terkait content planning, copywriting dan juga pengelolaan media sosial.
diharapkan bisnis digital ini lebih memperbanyak uh, proyek-proyek seperti tersebut. Oke, sekian dari saya. Saya rasa cukup. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.